Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran menulis di sekolah dasar. Yang pertama itu hakikat menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua itu menulis di sekolah dasar. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang harus dilatih oleh guru kepada siswa. Untuk itu, guru harus dapat memberikan motivasi agar siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran menulis karangan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa guru dalam memberikan pembelajaran menulis lebih banyak teori daripada melatih keterampilannya. Tahapan pembelajaran menulis di sekolah dasar. Yang pertama itu pembelajaran menulis permulaan. Pembelajaran ini meliputi persiapan menulis dengan melatih siswa memegang pensil dan menggoreskannya di atas kertas, menulis huruf dan merangkainya menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat sederhana. Yang kedua itu pembelajaran menulis lanjut. Dalam pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengembangan paragraf. Yang kedua, menulis surat atau laporan. Yang ketiga, pengembangan bermacam-macam karangan. Dan yang keempat, menulis puisi dan naskah drama. Selanjutnya itu ada pendekatan pembelajaran menulis di sekolah dasar. Di sini kami akan menjelaskan 4 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini memfokuskan pada keterampilan fungsi bahasa siswa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Biasanya pendekatan komunikatif ini terlihat pada pembelajaran mendeskripsikan suatu benda atau juga bisa menulis surat yang sederhana. Yang kedua itu ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini menekankan pada keterpaduan aspek fungsi atau keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran, pendekatan integratif ini bisa terlihat pada pembelajaran menulis pengalaman yang sudah dialami atau juga menulis suatu peristiwa yang sederhana atau membaca tulisan, kemudian siswa diberikan waktu untuk menulis ikhtisar. Yang ketiga ini ada pendekatan keterampilan berproses. Pendekatan keterampilan berproses ini memfokuskan pada keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan berproses ini dalam pembelajaran bisa dilihat pada pembelajaran seperti melaporkan hasil kunjungan atau juga menyusun laporan pengamatan yang sederhana dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Yang keempat itu ada pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi atau juga menyusun naskah sambutan atau juga pendekatan-pendekatan yang pada hakikatnya mempunyai karakteristik yang sama dengan pendekatan konstruktivisme. Kemudian itu ada metode pembelajaran menulis. Dalam metode pembelajaran menulis permulaan, di sini ada 4 metode yang dapat diajarkan. Yang pertama itu adalah metode eja. Metode eja ini berdasarkan pada pendekatan harfiah, artinya belajar membaca dan menulis itu dimulai dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi suku kata. Oleh karena itu, pembelajaran awalnya adalah mengenalkan huruf-huruf pada siswa. Demikian pula dengan pengajaran menulis, dimulai dari huruf lepas. Dengan langkah-langkah yang pertama adalah menulis huruf lepas, kemudian merangkai huruf lepas menjadi suku kata, yang kemudian merangkai suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Yang kedua itu adalah metode kata lembaga. Metode kata lembaga itu dimulai mengajar dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah mengenalkan kata-kata, yang kedua itu merangkai kata antar suku kata, yang kemudian menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya. Selanjutnya itu menggabungkan huruf-huruf menjadi kata. Yang ketiga ini metode global. Metode global dimulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh.
yang ada di bawah gambar, menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Yang selanjutnya itu adalah metode SAS. Menurut Supriyadi, pengertian metode SAS ini adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur analitik sintetik. Selanjutnya itu teknik pelaksanaan pembelajaran metode SAS ini keterampilan menulis kata huruf, kartu suku kata, kartu kata dan kartu kalimat, sementara sebagai siswa mencari huruf, kata dan kata. Guru dan sebagai siswa menempelkan kata-kata tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti. Menurut Subana, proses operasional metode SAS mempunyai langkah-langkah dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah struktur, yaitu menampilkan keseluruhan. Yang kemudian ada analitik yang merupakan proses penguraian. Selanjutnya ada sintetik, yaitu melakukan penggalan pada struktur semula. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan, yaitu 1. Pengenalan huruf. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang bersamaan dengan pembelajaran membaca permulaan. Yang kedua, latihan proses, yaitu ada 7. 1. Latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Kedua, latihan gerakan tangan. Yang ketiga, latihan mengemblat. Yang keempat, menghubung-hubungkan tanda titik dengan bentuk tulisan. Yang kelima, latihan menatap bentuk tulisan. Yang keenam, latihan menyalin, latihan menulis atau latihan menulis indah. Yang ketujuh, melengkapi tulisan yang secara sengaja dihilangkan, menuliskan nama benda yang terdapat dalam gambar. Dan di sini ada teknik dalam pembelajaran menulis. Menurut Tarigan dalam tahun 1986, yaitu ada 6. 1. Menyusun kalimat. Kedua, memperkenalkan karangan. Ketiga, meniru model. Keempat, karangan bersama. Kelima, mengisi. Dan terakhir, menyusun kembali suatu karangan yang telah dikacaukan urutan kalimatnya. Teknik pembelajaran menulis selanjutnya yaitu ada menyelesaikan cerita. Nah, di sini siswa diberikan suatu cerita yang belum selesai, kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan cerita tersebut menjadi cerita yang utuh. Nah, terus selanjutnya ada menjawab pertanyaan. Nah, si siswa ini diberikan sebuah pertanyaan, lalu dari jawaban siswa tersebut dapat disusun sebuah cerita dari kesenangannya. Nah, terus selanjutnya ada meringkas bacaan. Nah, si siswa ini diberikan suatu bacaan atau wacana, kemudian siswa meringkasnya menjadi parafrase. Terus selanjutnya ada reka cerita gambar. Nah, ini bertujuan untuk melatih imajinasi siswa dengan cara siswa melihat gambar lalu kemudian menjadikan atau menyusun cerita tersebut dari gambar apa yang telah siswa lihat. Nah, terus selanjutnya mengembangkan peribahasa. Nah, sebelumnya siswa diberikan peribahasa terlebih dahulu kepada guru, yaitu peribahasa yang telah dikenal dan dipahami maknanya oleh siswa. Kemudian siswa diminta untuk menyusun dan membuat cerita atau karangan menggunakan peribahasa tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu menyusun dialog. Di sini siswa diminta untuk menyusun atau mengembangkan dialog atau percakapan yang digunakan untuk pembelajaran menulis. Nah, lalu selanjutnya ada evaluasi menulis di SD. Nah, menurut Sabarti Akadia tahun 1991, ruang lingkup evaluasi pembelajaran menulis meliputi yang pertama, penguasaan lambang bunyi. Dikte merupakan cara yang paling efektif untuk mengetahui penguasaan siswa tentang lambang bunyi. Nah, yang kedua yaitu penguasaan ejaan dan tanda baca. Guru bisa menggunakan teknik dikte, pilihan ganda, atau perbaikan ejaan yang salah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam penguasaan ejaan dan tanda baca. Nah, terus selanjutnya kemampuan memilih kata. Tes dalam hal ini sebenarnya merupakan semacam tes kosakata yang lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam menggunakan kata secara tepat dalam kalimat.
Lalu kesimpulan dari pembelajaran menulis di SD yaitu menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang kompleks karena mencakup gerakan jari, tangan, lengan, dan mata secara terintegrasi. Keterampilan menulis merupakan sebuah kemampuan motorik, sehingga dapat dikembangkan dengan kegiatan lain untuk menunjang keberhasilan dalam menulis. Keberhasilan menulis adalah dengan menggunakan lambang-lambang dari bahasa yang dipahami oleh penulis maupun pembaca yang menggunakan bahasa yang sama. Pembelajaran menulis adalah hal kedua yang harus dikuasai oleh anak-anak setelah membaca, karena jika seorang anak kurang memahami simbol-simbol bahasa, maka kurang baik jika diberikan pelajaran yang lain. Maka dari itu, kemampuan menulis khususnya di SD atau di MI perlu diperhatikan karena tidak sedikit siswa SD atau MI kurang mengenal atau memahami simbol-simbol bahasa dan tulisan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.